Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat krusial namun juga kontroversial, yakni Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut RUU TNI. Revisi UU ini telah disahkan oleh DPR. Namun, alih-alih membawa angin segar untuk reformasi militer, justru memicu kekhawatiran besar dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat militer, akademisi, hingga masyarakat sipil. RUU TNI merupakan revisi dari UU nomor 34 tahun 2004. Semangat awalnya adalah untuk memperkuat peran TNI dalam menghadapi tantangan baru seperti ancaman cyber, bencana alam, dan operasi non-militer lainnya. Namun, yang menjadi sorotan tajam adalah beberapa pasal kunci yang dianggap mengancam prinsip demokrasi dan netralitas militer. Menurut artikel dari kompas.com, salah satu hal yang disorot adalah diperbolehkannya prajurit aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri dari dinas. Hal ini dinilai sebagai langkah mundur dari semangat reformasi 1998. Salah satu perubahan yang menimbulkan polemik adalah soal penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. CNN Indonesia menyebutkan bahwa TNI aktif kini bisa menjabat di lebih dari 16 instansi sipil, termasuk kementerian, pemerintah daerah, bahkan kepala desa. Hal ini dinilai menguburkan batas antara militer dan sipil. Selain itu, pasal lain yang menuai kritik adalah perlibatan TNI dalam keamanan dalam negeri seperti yang dijelaskan dalam artikel Tirto ID. Ini dinilai berpotensi menyebabkan tumpang tindih dalam tugas Polri dan membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM. Bukan hanya itu, menurut CNN Indonesia, revisi ini juga dinilai melemahkan pengawasan sipil terhadap militer. DPR sebagai institusi pengawas dianggap tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengontrol pelibatan TNI yang semakin luas. Dan yang lebih mengkhawatirkan, menurut koalisi masyarakat sipil seperti yang diungkapkan dalam wawancara mereka di hukumonline.com, proses pengesahan RUU ini minim partisipasi publik, hingga suara masyarakat sipil tak terdengar dalam proses legislasi yang seharusnya bersifat inklusif. Di sisi lain, pemerintah dan pendukung revisi berpendapat bahwa perubahan ini adalah bentuk adaptasi terhadap tantangan zaman. Mereka menilai peran TNI tidak lagi terbatas pada fungsi tempur, tetapi juga dalam bidang seperti pengamanan cyber, penanganan bencana, dan diplomasi militer. Dalam hal ini, penempatan TNI di jabatan sipil dianggap bisa mempercepat koordinasi, birokrasi, dan peningkatan kedisiplinan dalam pemerintahan. Namun, banyak pihak menilai sebaliknya. Aktivis dan akademisi khawatir bahwa ini adalah sinyal kembalinya di fungsi TNI seperti era Orde Baru. Komnas HAM dalam wawancara dengan Kompas ID. Jadi kalau kewenangan pembentukan undang-undangnya ada pada DPR ya, dan pemerintah, tapi Komnas HAM sudah memberikan catatan bahwa akan ada risiko-risiko dari perluasan jabatan sipil bagi militer yang dapat berisiko juga terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Maka kami nanti akan melakukan tentunya pengamatan implikasi ketika undang-undang ini nanti dilaksanakan, apakah memang apa yang kami rekomendasikan di dalam temuan-temuan kajian Komnas HAM termasuk dalam siaran pers ini terjadi atau tidak. Tentu kami tidak berharap itu terjadi. Dan kalau ya untuk itu maka sejak awal kita sudah merekomendasikan untuk memitigasi timbulnya ekses-ekses yang tidak diinginkan dari substansi perluasan jabatan sipil. Menilai bahwa RUU ini membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Talkshow Kompas TV bahkan mengangkat isu ini dalam segmen khusus berjudul RUU TNI disahkan. Apa yang harus dikhawatirkan jika TNI duduki jabatan sipil?
Ini membahas kekhawatiran akan pudarnya netralitas TNI. Salah satu bahaya utama dari masuknya TNI aktif ke dalam jabatan-jabatan sipil adalah menguatnya militerisme. Militerisme itu bertentangan tentu saja dengan supremasi sipil yang merupakan elemen utama bagi pembangunan tata kelola demokratis ya di dalam sebuah pemerintahan politik. Maka ketika militerisme menguat, ini tentu akan semakin mendorong sipil untuk menjadi suprim ya dalam tata pemerintahan demokratis itu. Bahaya selanjutnya adalah dapat merusak meritokrasi atau sistem yang memberikan kesempatan bagi mereka yang berprestasi untuk meraih promosi. Dalam birokrasi sipil, untuk naik atau mendapatkan promosi jabatan, kini terdapat mekanisme asesmen hingga evaluasi secara terbuka. Namun ketika TNI menduduki jabatan sipil, maka hal itu cukup dengan penunjukan. Dengan masuknya TNI pada jabatan-jabatan sipil ini pasti akan merusak ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat misalnya ya, kualifikasi birokrasi sipil untuk naik atau melakukan promosi pada jabatan yang lebih tinggi itu kan ada mekanisme assessment, evaluasi melalui penawaran terbuka, open bidding ya, melalui seleksi terbuka atau melalui evaluasi atau assessment dari atasan langsung di atasnya. Itu tidak boleh tidak harus dilakukan. Tapi ketika TNI aktif itu didudukkan pada eselon 1 di sebuah jabatan sipil, itu ya cukup dengan penunjukan. Ini yang tidak adil ya dari sisi meritokrasi. Hal ini menilai ketika TNI menduduki jabatan sipil, kecil kemungkinan akan bersikap demokratis. Ini karena sejak awal TNI selalu dididik dengan sistem komando yang tidak memberikan ruang pada tata perilaku demokratis. Budaya ini tentu berbeda dengan tata birokrasi sipil yang berpatokan dengan asas demokrasi atau melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Di birokrasi sipil itu kan ya sesuatu yang biasa. Dalam rapat-rapat itu pimpinan itu ditolak, dibantah, tidak disetujui oleh bawahan, itu sesuatu yang biasa. Kalau dalam militer itu kan yang berlaku sistem komando. Jadi apa perintah komandan itu yang harus dilaksanakan oleh prajurit. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai TNI dididik tidak berpikir kritis dan dilarang mempertanyakan perintah komandan. Ia pun melihat cara berpikir militer tidak familiar dengan nilai-nilai pemerintahan yang demokratis yang dituntut bersikap kritis. Karena inilah publik layak khawatir jika TNI masuk dalam jabatan sipil karena akan menghilangkan nilai-nilai demokrasi. Kalau UU ini diterapkan tanpa koreksi, kita bisa menghadapi sejumlah resiko serius. Netralitas militer akan tergerus. Ini terutama berbahaya menjelang pemilu, di mana kekuatan militer bisa saja ikut terseret dalam dinamika politik. Di samping itu, kontrol sipil atas militer bisa semakin melemah. Demokrasi bisa kehilangan salah satu fondasinya, supremasi sipil atas militer. Belum lagi persoalan overlapping dengan Polri TNI bisa saja mengambil alih tugas-tugas penegakan hukum tanpa kejelasan mekanisme hukum yang memadai. RUU TNI mungkin lahir dengan niat baik untuk memperkuat pertahanan dan efisiensi birokrasi. Tapi seperti kata pepatah, jalan menuju neraka sering diaspal dengan niat baik. Penting bagi kita semua sebagai warga negara untuk kritis, sadar, dan terlibat dalam isu ini. Bukan karena kita anti militer, tapi karena kita pro demokrasi. Karena bila kita membiarkan kekuasaan tak terkendali, maka sejarah akan mengulang dirinya dengan wajah yang berbeda.